Jualannya di pasar Perumnas. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doain utangnya lunas. Ambrek banget. Jalan-jalan ke pasar Perumnas, jangan lupa beli cemilan. Ya kalau pengen utangnya lunas, jangan lupa bayar cicilan. Jangan ngutang doang, nyicil kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in amwata. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa badrid duja wa syamshid duha wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah ba'da wa hadratal ajilla sadatil ulama'i wa masyayikhil kurama wa bil akhas jami'il asatidzat al fudala, para guru, para kiai yang tadi sudah diabsenin satu persatu. Kalau saya absen lagi takut keburu imsak. Mohon maaf para guru ya. Barusan saya dibisikin ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, perut saya udah pada lapar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi muakal dari Sahibul Huzun mengatakan bahwa hidup ini adalah panenan. Itu betul. Dan akan dipanen antara 60-70 begitu tadi katanya ya. Memang dikatakan oleh para ulama al-hayatu hasadun. Hidup itu adalah panenan. Ini yang ada di sini bakal dipanen semuanya nih. Dan antum jangan mikir kalau yang dipanen itu yang tua duluan, belum tentu. Betul nggak? Ente kalau pergi ke pasar, ente lihat tuh di situ di pasar rupa-rupa macam ada, bener nggak? Jengkol yang tua dijual, yang muda dijual nggak? Jagung yang tua dijual, yang muda dijual nggak? Itu nasihat buat kita bahwa yang dipanen bukan yang tua aja, yang muda juga dipanen. Makanya apalagi kalau saya lihat nih yang hadir, Masya Allah ini kijang tahun 80 semua. Saya salut sama orang sini ya. Jam 9 ya. Tapi ini guru-guru kita ada yang umurnya udah hampir para 8 ya. Udah mau kiu-kiu umurnya. Ya, ini juga banyak yang tua ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah bukti anak yang bakti sama orang tua. Dalam kitab Nasaihud Diniyah bab birrul walidain dikatakan bahwa cara kita hormat dan bakti amaknya sama baba itu ada dua cara. Cara bakti anak sama orang tua itu ada dua cara. Yang pertama birrul walidaini fi hayatihima, cara bakti seorang anak sama ibu bapaknya ketika dia masih hidup. Dan cara yang kedua adalah birrul walidaini ba'da wafatihima, bakti sama ibu bapak setelah dia mati. Masih hidup, tadi dikatakan kalau pengen berkah jangan durhaka sama orang tua. Bahkan orang tua itu adalah merupakan akar laksana pohon dari diri kita dan keluarga kita. Pohonan kalau akarnya putus, kira-kira pohonnya buah hidup apa kagak? Mati. Makanya anak biar dia kaya apa, kalau sama orang tua masih hidupnya dia songong, dia durhaka samaan orang tua, maka laksana pohon yang akarnya mati, putus. Jangankan buahnya, akar-akarnya, batang-batangnya pada patah semua itu. Betul, betul. Ini saya tanya, di sini kenal pun kelor apa enggak? Ada.
Pohon kelor tuh kalau batangnya kita penclas, ngerti dipenclas nggak? Nah, kali kagak ngerti. Pohon kelor kalau batang badannya kita hajar, selama akarnya masih hidup Pak, itu besok tuh badar udah tumbuh lagi Pak. Bahkan lebih bagus dan lebih manis dari batang yang pertama, betul nggak? Begitu juga kita dengan orang tua. Maka anak yang ketika masih hidup orang tuanya senang sama dia, bangga sama dia, ada duit dibagi, buat ngaji dibagi, nggak pelit. Insya Allah anak yang begitu itu buahnya banyak hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Cara yang kedua adalah birrul walidaini ba'da wafatihima. Nah ini nih, berbakti sama ibu bapak setelah dia mati. Ini kan hari ke-7 ya. Sebenarnya dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu pernah menukil. Jadi kalau ada orang bilang kebiasaan hari pertama ke-7, 40 cepek, haul, itu adalah kebiasaan orang Hindu, geblek. Itu sebenarnya ada asarnya, bahkan dari zaman sahabat juga udah dimula-mulain, cuman belum resmi kayak kita. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi mengatakan ada satu jenis sedekah yang namanya disebut dengan kalimat sodaqoh sultanah. Apaan Pak? Bukan markona, sultanah. Sodaqoh apa? Sodaqoh sultanah. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, sodaqoh sultanah ini kalau dikerjain sama anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, maka cukup sampai 7 hari untuk meringankan siksanya orang tuanya yang ada di kubur. Kalau dia min ahli syar, kalau dia min ahli khair, cukup 7 hari untuk menambah kelipatan kenikmatannya yang ada di kuburnya. Tuh. Kapan sedekah sultanah itu? Ketika mayat baru dikuburin, nguburin pulang, nah tahlil kuntet dari situ sedekah. Itu makanan, ada jengkol, ada ikan asin, dibacain doa, diniatkan sedekah, anaknya kumpul. Itu yang dinamakan dengan sedekah sultanah. Apa namanya? Cuman orang zaman dulu ngajinya bari ngempet, di bawahnya kipas angin. Kata kiainya sedekah sultanah, dia kata sedekah turun tanah. Itu sejarahnya. Sallu ala Muhammad. Turun tanah. Itu ada sejarahnya. Jadi kalau dikerjakan sedekah sultanah, kalau di sini masih dipakai nggak tuh sedekah turun tanah? Itu jangan ditinggal, modalnya ada di situ. Nanti 7 hari selesai diadain lagi malam ke-7-nya, cukup sampai untuk 40 hari. 40 hari dikerjain lagi, cukup sampai 100 hari. 100 hari dikerjain cukup sampai haul 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Enak apa kagak? Makanya kalau punya anak ngaji, insya Allah mati diurusin sama anaknya. Betul Pak? Ini kadang-kadang orang tua nggak merhatiin anaknya. Ngaji nggak dipikirin, kadang-kadang nggak diserahin sama guru. Tuh bocah bisa baca Quran pakai kaget, lu pelajar di mana bisa baca Quran? La ilaha illallah. Ada di sini yang begitu. Kalau zaman dulu anak mondok belajar ngaji diserahin, bener nggak? Saya masih kecil ingat banget Mama Mualim Kiai Hasbullah bin Kiai Haji Usman ngaji, baba saya bawa beras dipanggul lewat sawah, diserahin saya ingat kalimatnya tauliyah itu sampai sekarang. Guru, ini saya serahin anak saya namanya Hasan Basri ya, saya kalau ingat itu sedih Pak. Ini saya serahkan buat belajar ngaji, apa hukumnya guru saya serahkan, mau dimatiin saya ikhlas, saya ridho. Masya Allah, orang zaman dulu begitu. Makanya anaknya berkah, ilmunya berkah. Kalau zaman sekarang anak pada bisa baca Quran, babanya kagak tahu. Sallu ala Muhammad. Makanya
jadikan kematian itu nasihat dah. Nih yang muda-muda nih, kalau yang tua sih kita doain biar sehat panjang umur. Nih yang muda-muda jangan pada belagu ya. Kadang-kadang mumpung masih muda disuruh ngaji kagak mau. Ngaji lu kan? Ngaji. Kelapa muda kupas-kupasin. Udah tua tinggal batoknya. Mumpung gua nih masih muda gua mau puas-puasin. Besok udah tua baru gua tobatnya. Panjul. Kalau panjang umur, bener gak? Makanya nih jamaah saya kasih tahu sebagai penutup. Kata Sayyidina Ali, umur kita itu sebenarnya dalam pandangan Allah nggak sepertinya ada di pala kita. Tadi kata Kiai sambutan antara 60-70 itu hitungan kita, Pak. 60-70 hitungan kita. Kata Sayyidina Ali, umur kalian itu nggak seperti yang ada di dalam hitungan kamu. Kata beliau, idza 'asha amru'un sittina 'amad fa nisful 'umri tamhaquhu al-layali fa nisfu nisbi yadhhabu laysa yadri bi ghaflatihi yaminan min simani. Fanisfu baqi asqamud wa hamud wa sughlun bil makasibi wal iyali. Tahu artinya? Tahu guru tahu lu kagak ya? Kata Sayyidina Ali, idza 'asha amrun sittina amman, orang kalau hidup di dunia umurnya nyampe 60 tahun. Mana yang 60 di sini nih? Kau ngaji 60 ya? Dikit lagi ya? Ada yang 60. Ini saya lagi ngomongin yang 60 tahun. Sayyidina Ali yang ngomong. Orang kalau di dunia umurnya mencapai 60 tahun, sesungguhnya umurnya bukan 60 tahun. Kenapa? Banisful umri tamhaquhul layali. Sesungguhnya umurnya itu dihitung cuman setengah karena dihabiskan untuk waktu malamnya. Jadi 60 itu kata Sayyidina Ali dihitung 30 siang, 30 malam. Maka yang nyaris bisa kita pakai ibadah secara sempurna di waktu siang. Malam kecuali memang dia orang yang doyan ibadah, dipakai tidur. Orang tidur itu bukan mukallaf. Kalau kita ngaji usul fikih, dia nggak dikenai hukum. Kalau dia ngigo, dia nusuk orang, dia nggak kena hukum dalam Islam. Betul nggak? Maka dihitung cuma 30. Apakah yang 30 tahun siang itu maksimal kita pakai ibadah? Kata Sayyidina Ali, enggak. Apa kata Sayyidina Ali? Fanisfu nisbi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min simali. Tadi waktunya dibuang untuk waktu malam. Dibuat apa? Apalagi yang model begini-begini tuh yang di depan no. Pojokan ya, yang tidurnya nggak tahu-tahu hari. Habis gimana nggak mau tidur mulu, pagi-pagi nasi uduk 3 tanding di Samsul 2 batang, jam 9 angob lagi. Betul nggak? Tidur mulu, umur kita banyak kebuang. Makanya kalau bisa kata Imam Ghazali, kurangin tidur, kurangin makan. Itu thariqahnya para aulia illah itu, tidurnya dikit, makannya dikit. Kalau kita kebalikan, tidur nggak tahu-tahu hari, gegaras nomor 1. Sallu ala Muhammad. Labini baru ngaronin, dia udah duduk di bangku. Lama amat matangnya nyalo. Ya. Sallu ala Muhammad. Jadi tinggal berapa? Berarti kalau matinya 60 itu yang dihitung hanya 30, hadirin sekalian. Apakah yang 30 itu maksimal kita pakai ibadah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Fanisfu nisbi yadhhabu laysa yadri, setengah dari yang setengah. Tadi kan 30 setengah. Dipotong lagi setengah, tinggal berapa? Yang 15 tahun itu yadhhabu laysa yadri, hilang begitu aja nggak ketahuan, tahu-tahu tua. Li ghaflatihi yaminan min simari, karena kelalaiannya ngalor ngidul nggak pugu lagu, umur dibuang-buang, tua dimancing baik tuh orang. Ada kang mancing sini? Banyak. Hah? Ada kang mancing? Ya, tukang mancing yang bener ada. Dia berangkat mancing bawa kopi, bawa sarung,
bawa sejadah, aqua buat tuduh, itu yang benar. Kadang-kadang tukang mancing pada PA semuanya. Mohon maaf, saya pernah diajak sama jamaah saya ke tukang pemancingan. Saya baru tahu kalau orang mancing itu rada-rada PA, Pak. Mohon maaf, Guru. Jadi ternyata kalau di pemancingan itu saya diajak. Saya kan ngajar di Al-Furqon, ini banyak di Harapan Indah saya itu. Kaliabang Duku itu saya ngajar. Itu ternyata di pemancingan keluar duit 300.000, itu ikan ditimbang, dilepas, dipancingin, kan gila namanya itu. Pinter apa kaget gitu. Saya bilang, Pak Haji, lah ngapa dilepas lagi? Tadi mau bawa pulang aja lah, kan kita mau mancing, Guru. Lah cuman lah, ono mau beli aja, pancing mah mancing aja lagi. Lah gurihnya di situ. Kedetannya, Guru. La ilaha illallah. Kadang-kadang tukang mancing itu rada susah diajak ngaji, dinasihatin rada susah ya. Kalau diajak ngaji alasannya sekarung, baca Quran, Guru maaf ya Allah, kacamata kagak ke bawah, kagak kelihatan. Tuh kalau disuruh ngaji alasannya begitu. Tapi kalau mancing coba dah, dilemparin tong, tepak pundaknya, mana kumbulu? Tahu hadirin sekalian. Ya. Saya kalau ngajar subuh tuh lewat BKT, ya Allah jam 3 malam, saya kira kali mayat Pak, lagi keredong. Saya lihat ya Allah mayat itu. Saya bilang bang, lagi keredong jam 3 subuh. Enggak palanya kaget kita. Ada apa Pak Haji? Lagi ngapain Bang? Biasa Pak Haji, mancing. La ilaha illallah. Jam 3 Bang, dapat itu. Belum kawan, lalu aja geblek. Ikan lagi pada tidur lu pancingin. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, orang kalau udah, makanya kata ulama al-junun funun, gila zaman akhir zaman itu banyak jenisnya. Ada orang gila mancing, ada, bener nggak? Gila burung, ada nggak? Burung ada nggak? Tapi gila juga. Yang punya belum mandi, burungnya dimandi. Pagi-pagi kita lagi beli nasi uduk, kita tanya mau mana Bang? Beli empan burung, belum buka warungnya Bang. Udah. Nah, ini kan ada junun funun, gila itu banyak macamnya sekarang. Sallu ala Muhammad. Jadi hadirin sekalian, umur kita tuh mondar mandir, dari rumah pengen ke puncak, di puncak pengen pulang, bener nggak? Main gaple, main catur, udah aki-aki udah tua ngaso, udah jangan main gitu-gituan. Kadang-kadang saya berangkat ceramah di pengkolan, aki-aki umur mau 70 masih main catur pinggir jalan. La ilaha illallah. Saya pulang jam 11 malam lewat, masih jia-jia juga, lagi megangin pala, baik. Bilang, ngomong belum sekak dari tadi? Belum Guru. Itu kan catur anak kayunya kecil itu, bener gak? Jalan aja pakai nungguin 2 jam, palanya ditekep kan geblek. Mendingan lu tidur di rumah, gedein rebek sama iler, ya gak? Sallu ala Muhammad. Nah ini jamaah, pentingnya kita begini nih, kumpul tahlilan, ini manfaatnya besar. Jadi umur kita tuh tinggal 30, dibelah setengah itu tinggal 5. Apakah yang 15 masih maksimal? Kata Sayyidina Ali, enggak. Fanis bubaki asqomun, sisanya lagi setengah masih dipotong untuk asqom. Apa itu asqom? Ada yang tahu asqomun artinya apa? Kagak ada yang nyambut bisa. Asqomun itu artinya sakit, sakomun. Kan ada atasifud dawa gitu, ya kan ya? Tuh, kaifa yasihu bihi wa anta sakimu. Tahu nggak artinya? Bagaimana ente mau ngobatin, ente aja lagi sakit. Jadi asqom itu artinya sakit. Orang kalau sakit ibadah enak apa kagak? Kagak. Dirawat di rumah sakit, kata bininya, Bang, bayang lu Bang, sekarang lu udah sakit nih. Kemarin lu mancing mulu, sekarang lu sakit kagak mancing, sembahyang. Apa kata dia? Gua juga tahu, Allah juga tahu gua lagi sakit, diem-diem aja lu.
Kata bininya, ah emang lu maka gedoyan sembahyang. Jangankan lu sakit, sehat aja kan kebayang. Ada di sini yang begitu. Ayah di dia. Ayah. Sallu ala Muhammad. Jadi hadirin sekalian, tinggal 15 dibuang sakit. Kalau orang lagi sakit ibadah ngapain aja nggak enak. Hatta yang paling nikmat apa ibadah? Makan enak nggak? Kalau lagi sakit kagak enak, mulut pahit. Ya, ibadah apa yang paling enak kok? Kawin enak nggak? Enak. Tuh, tahu kawin enak. Tapi kalau lagi meriang enak apa kagak? Bener nggak? Bini udah masang kata dia, ayo deh bang mulain ya, gue lagi meriang neng, ditindiin juga gitu ya. Sallu ala Muhammad. Jadi hadirin sekalian, tinggal 15. Kemudian apakah dipotong lagi? Masih dipotong lagi yang 15 itu. Wasuglun bil makasibi wal iyali, masih dipotong lagi untuk sibuk mencari duit, mikirin keluarga. Tuh ada orang nyari duit, pergi gelap pulang, jungkir, sungsang sumbel, sungsang balik. Ya, yakin. Jungkir balik, sungsang balik juga Jakarta. Sungsang sumbel, Kadang ada orang tua di jalanan, pergi gelap pulang gelap, sembahyang kagak, ngaji kagak, guru nggak punya. Masuk surga dari mana, Panjul? Bener nggak? Iya, makanya nih kita nih, ayo datangnya adanya kematian ini jadi nasihat buat kita. Al mautu a'zamul mawaid. Nasihat mentok udah kagak ada lagi, paling tinggi adalah kematian. Kalau udah dinasehatin mati masih bader juga, emang orang bader itu namanya. Sallu ala Muhammad. Makanya nih tinggal berapa? Tinggal 7. Itu kalau orang matinya 60 tahun kata Sayyidina Ali, di dalam pandangan Allah tuh cuma 7,5 yang pantas dihitung. Makanya nih, ayo mumpung kita masih pada muda, bekal buat pulang kampung yang banyak. Bener nggak? Ini orang Jawa ada nggak di sini? Jawa ada. Mana dia orangnya? Pojokan. Kemarin pulang kampung nggak bang? Pulang. Saya tanya. Kemarin pulang kampung mau bekal nggak? Bang, kemana pulangnya? Cilacap. Cilacap berapa duit ongkos? Gope. Berarti 1 juta kan pulang pergi, bener nggak? Saya tanya coba, kalau ke Cilacap bawa duit 1 juta, kira-kira perjalanannya tegang apa kagak? Orang ke Cilacap ongkosnya gope, pulang pergi 1 juta, bawa duit cuma 1 juta, sejutanya, urat lehernya kenceng di perjalanan. Bener nggak? Itu biasanya di mobil susah tawa yang begitu tuh. Bener nggak? Di dunia saja orang yang pulang kampung bawa bekalnya cumpon, ngerti cumpon bakal gak? DKM. Bawa bekalnya ngepas, masih tegang, apalagi besok kita pulang kampung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk jadiin nasihat, mudah-mudahan umur kita bermanfaat, pulang bawa bekal yang banyak, dan anak cucu keturunan kita yang kita tinggalkan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehah, yang tidak menyakiti kita di dalam kubur kita. Hadirin, sebagai penutup, orang yang di dalam kubur masih bisa nangis, orang yang di dalam kubur masih bisa kesel, orang yang di dalam kubur masih bisa kecewa, marah. Dari mana taunya? Dalam kitab Ar-Ruh, kayak karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi pernah berkata, la tu'zu amwatakum bisu'i a'malikum. Jangan ente sakitin orang tua ente yang di bawah kubur dengan jeleknya perbuatan kamu di dunia. Ditinggal mati, ditinggalin banda, pada berantem. Jangan. Itu kalau pada begitu, saudara ketemu di jalanan kagak nengok, mukanya dilemparin jauh banget sampai 3 petak. Bener nggak? Lebaran kagak datang, di Amerika pada begitu. Hadirin sekalian, kata Nabi, marah itu nggak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Aku sebagai umatku, kata Nabi Muhammad,
Orang yang marah sama saudaranya, sama keluarganya, sama sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Fayu'radu hadza, kalau ketemu mereka saling yu'rad, dibuang mukanya, dipalingkan, dilemparin kayak 2 petak mukanya. Kata Nabi, wa khairuhum yabda'u bisalam, yang paling aku akui di antara keduanya yang mau minta maaf lebih dulu. Tuh. Makanya nggak boleh marah pakai ngomong sampai mati, nggak boleh. Lebaran pakai kagak dateng lah, ketemu di jalanan pakai kagak nanya, jangan lama-lama. Makanya nih, mudah-mudahan anak almarhum ini Bapak Muhammad Siddiq bin Bapak Hasan jadi anak yang soleh-solehah, amal sehari-harinya membahagiakannya di dalam kuburnya. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan, apa yang beliau sampaikan, kita semuanya dapat mengambil ibrah atau pelajaran untuk sama-sama kita mempersiapkan kematian. Semoga menjadikan kematian yang husnul khatimah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Takhlil rahimakumullah, sebelum doa dan penutup kami sampaikan bahwa undangan pembacaan Ratibul Haddad akan dilaksanakan hari Kamis malam Jumat besok. Pemberangkatan ibadah umroh Bapak Dasiman beserta istrinya, pemberangkatan haji Bapak Dasiman beserta istrinya di kediamannya di RT 10 RW 07. Insya Allah nanti untuk jamaahnya digabung, jamaah perempuan dan jamaah bapak-bapak juga. Dan mudah-mudahan kita bisa hadir esok hari Kamis malam Jumat ba'da Isya di kediaman Bapak Dasiman. Demikian untuk selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh akhina Mukarram Ustaz Haji Faisal Fahmi MA. Dari saya ucap sekian, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.